Malam itu, di bawah redupnya lampu jalan yang berkedip-kedip, suara langkah kaki terdengar mendekat di halaman rumah Mbak Sari. Ia menoleh dari balik jendela, napasnya sedikit tertahan. Ada bayangan lelaki berseragam hansip berdiri di luar pagar. Dadanya berdebar bukan karena takut, melainkan karena sesuatu yang lebih dalam, lebih terlarang. Sari Handayani, janda muda berusia 28 tahun, berwajah ayu khas perempuan Semarang. Ia baru 2 tahun menjanda setelah suaminya meninggal akibat kecelakaan. Pekerja keras, mandiri, namun menyimpan kesepian yang dalam. Kuswoyo, hansip desa yang berusia 35 tahun. Tubuhnya tegap, wajahnya kasar karena terbakar matahari, tapi sorot matanya lembut. Ia sudah beristri, namun pernikahannya dingin dan penuh pertengkaran. Buyatmi, tetangga sebelah rumah Sari, cerewet dan selalu ingin tahu urusan orang lain. Pak Lurah Paiman, kepala desa yang bijak, tetapi punya kepentingan politik di balik setiap keputusan. Langit semakin gelap, angin malam berhembus pelan. Sari membuka pintu sedikit, membiarkan Kuswoyo masuk tanpa suara. Napas mereka bertaut dalam keheningan. Kuswoyo melangkah masuk, menutup pintu dengan hati-hati. Di dalam rumah yang remang, hanya diterangi lampu kecil di sudut ruangan, mereka berdiri berhadapan. "Kamu nekat datang ke sini," bisik Sari, suaranya bergetar. Kuswoyo menelan ludah, matanya menatap lurus ke dalam mata Sari. "Aku nggak bisa tahan lagi. Setiap malam aku berjaga, tapi pikiranku selalu ada di sini, di kamu." Sari menghela napas, jari-jarinya gemetar saat merapikan rambut panjangnya yang tergerai. "Kalau sampai orang tahu..." "Aku nggak peduli," potong Kuswoyo, suaranya rendah dan penuh keyakinan. "Aku cuma mau sama kamu, Sari. Bukan cuma malam ini, tapi selamanya." Sari menggigit bibir. Ada bagian dalam dirinya yang ingin mendorong Kuswoyo menjauh, tapi ada bagian lain yang lebih kuat, yang lebih jujur, yang menginginkan pria ini lebih dari apapun. Dari luar rumah, suara sepeda motor melewati jalan desa, lalu menghilang di kejauhan. Suasana kembali sunyi. Kuswoyo mengulurkan tangan, menyentuh pipi Sari dengan lembut. "Kamu juga mau ini kan?" tanyanya pelan. Sari tidak menjawab dengan kata-kata, tapi tatapannya sudah cukup memberi jawaban. Ia menutup mata saat Kuswoyo mendekat, merasakan kehangatan napasnya begitu dekat. Tiba-tiba, suara ketukan keras di pintu membuat mereka tersentak. Sari membelalak, napasnya terhenti. Kuswoyo langsung mundur selangkah, matanya melirik ke arah jendela. "Sari, aku tahu kamu di dalam. Buka pintunya sekarang." Itu suara Buyatmi, jantung Sari berdegup kencang. "Ya Tuhan," bisiknya. Kuswoyo mengepalkan tangan. "Aku harus pergi," katanya cepat. "Tapi bagaimana kalau dia tahu?" "Jangan panik, aku keluar lewat belakang." Kuswoyo melangkah ke arah dapur, tapi sebelum pergi, ia menoleh sekali lagi. "Tunggu aku, Sari." Sari mengangguk pelan, lalu menarik napas panjang sebelum melangkah ke pintu depan. Tangannya gemetar saat memutar gagang pintu. Di luar, Buyatmi berdiri dengan wajah penuh kecurigaan. "Kamu nggak apa-apa, aku dengar suara laki-laki tadi." Sari tersenyum tipis, berusaha menenangkan diri. "Ah, mungkin cuma suara dari luar, aku sendirian kok." Buyatmi masih menatapnya tajam, seolah tak percaya. Sari hanya bisa berharap malam ini berlalu, tanpa meninggalkan jejak yang bisa membuka rahasia mereka. Buyatmi masih berdiri di ambang pintu, matanya menyipit, mencari sesuatu yang mencurigakan. Sari menelan ludah, mencoba tetap tenang. "Kamu yakin sendirian?" Buyatmi mengedarkan pandangannya ke dalam rumah. Sari mengangguk cepat. "Tentu saja, aku mau tidur tadi, tapi malah kaget dengar ketukan keras dari luar." Buyatmi mendengus, tapi akhirnya mundur selangkah. "Ya sudah, hati-hati Sari, jangan sampai ada omongan nggak enak dari orang-orang."
Sari hanya tersenyum tipis. Iya Bu, terima kasih sudah peduli. Setelah Bu Yatmi berbalik dan melangkah pergi, Sari buru-buru menutup pintu. Ia bersandar, menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan debaran jantungnya. Dari dapur, suara pelan terdengar. Kuswoyo mengintip dari pintu belakang, memastikan situasi sudah aman. Dia sudah pergi? Bisiknya. Sari mengangguk, mendekat dengan langkah hati-hati. Iya, tapi kamu harus segera keluar. Jangan sampai ada yang lihat. Kuswoyo menatapnya lekat, seolah enggan pergi. Aku nggak mau pisah gini terus. Kita harus cari jalan. Sari menghela napas. Kamu tahu ini sulit. Kamu sudah beristri. Aku juga. Aku nggak mau dihujat orang sekampung. Kuswoyo menggenggam tangan Sari erat. Tapi kita nggak bisa terus begini. Aku cinta kamu, Sari. Sari menutup mata sesaat, lalu menarik tangannya perlahan. Pergilah dulu, kita bicarakan ini lain waktu. Kuswoyo mengangguk dengan enggan, lalu melangkah keluar lewat pintu belakang. Sari melihatnya menghilang dalam gelapnya malam, hatinya diliputi kecemasan dan rasa bersalah. Saat itu juga Sari sadar, cinta ini bukan hanya terlarang, tapi juga berbahaya. Dan cepat atau lambat, seseorang akan mengetahuinya. Malam berlalu dengan gelisah bagi Sari. Tidurnya tak nyenyak, pikirannya dipenuhi kecemasan. Ia sadar bahwa perasaannya kepada Kuswoyo semakin dalam, tapi semakin dalam juga ketakutan akan akibatnya. Pagi harinya, saat Sari sedang menyapu halaman, seorang tamu tak terduga muncul di depan pagar. Lastri, istri Kuswoyo. Sari terdiam, jantungnya berdegup kencang. Lastri berdiri dengan tangan bertolak pinggang, matanya tajam menusuk. Kita perlu bicara, katanya tanpa basa-basi. Sari berusaha terlihat tenang. Ada apa, Mbak? Lastri melangkah masuk tanpa diundang. Aku tahu ada yang aneh sama suamiku. Dia sering pulang malam, lebih sering diam, dan sekarang... Lastri mendekat, suaranya merendah, tapi penuh ancaman. Aku cuma mau pastikan, kamu ada hubungannya atau enggak? Sari menggenggam gagang sapunya erat. Mbak, aku enggak tahu maksudmu. Lastri menyeringai. Jangan pura-pura polos, Sari. Aku tahu suamiku, dan aku tahu perempuan seperti kamu. Sari menegang. Maksud Mbak, perempuan seperti aku itu apa? Lastri tersenyum sinis. Janda muda, tinggal sendiri, dan menarik perhatian laki-laki. Kamu pikir aku nggak lihat gimana suamiku mandang kamu? Sari berusaha mengendalikan emosinya. Mbak, kalau Mbak curiga sama Mas Kuswoyo, kenapa nggak tanya langsung ke dia? Lastri mendekat lebih jauh, nyaris berbisik. Aku cuma kasih peringatan, jangan main api kalau nggak mau terbakar. Sari merasakan tangannya berkeringat. Ia tahu Lastri bukan tipe perempuan yang mudah ditipu. Lastri menatapnya sekali lagi sebelum berbalik dan berjalan keluar gerbang. Jaga dirimu, Sari, katanya sebelum pergi. Sari berdiri diam, hatinya berdebar tak karuan. Kini bukan hanya Bu Yatmi yang curiga, tapi istri Kuswoyo sendiri sudah mulai mengendus sesuatu. Dan jika Lastri tahu lebih jauh, semuanya bisa berakhir dalam bencana. Setelah kepergian Lastri, Sari merasa dadanya sesak. Tangannya masih gemetar saat ia kembali masuk ke dalam rumah, menutup pintu dengan hati-hati. Ia bersandar di belakangnya, mencoba mengatur napas. Peringatan Lastri masih terngiang di kepalanya. Jangan main api kalau nggak mau terbakar. Sari tahu, jika istri Kuswoyo sampai menemukan bukti perselingkuhan mereka, segalanya bisa berantakan. Ia bisa dipermalukan, diusir dari desa, atau lebih buruk lagi, Lastri bisa membuat skandal ini meledak dan menyeret semuanya ke dalam kehancuran. Namun, di balik ketakutannya, ada perasaan lain yang jauh lebih sulit diabaikan. Kerinduan. Sore harinya, saat langit mulai berwarna jingga, Sari mendengar ketukan pelan di pintu belakang. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu siapa itu. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu.
Kuswoyo berdiri di sana, matanya tajam tapi penuh kegelisahan. Aku dengar Lastri datang ke rumahmu, katanya tanpa basa-basi. Sari mengangguk pelan. Dia curiga. Kuswoyo mengepalkan tangan. Aku nggak bisa gini terus, Sari. Aku nggak tahan. Aku ingin kita bersama, apapun risikonya. Sari memejamkan mata. Kamu sadar apa yang kamu katakan? Ini bukan cuma soal kita. Ini soal hidup kita masing-masing. Aku bisa hancur, Kus, dan kamu juga. Kuswoyo melangkah lebih dekat hingga jarak mereka nyaris tak ada. Tapi aku lebih hancur kalau harus hidup tanpamu. Sari merasakan hatinya melemah. Ia ingin menolak, ingin menahan diri. Tapi saat Kuswoyo menyentuh pipinya, semua ketakutan itu seakan menguap. Lalu, tanpa peringatan, mereka saling menarik ke dalam pelukan. Mereka tahu ini salah. Mereka tahu ini berbahaya. Tapi di saat itu, mereka tak peduli. Namun, di balik pohon besar di belakang rumah, seseorang mengintip dalam diam. Sepasang mata penuh amarah memperhatikan mereka, dan badai yang mereka takuti akhirnya akan datang. Malam itu, Sari duduk di tepi ranjang dengan perasaan gelisah. Pikirannya masih dipenuhi bayangan tatapan Lastri yang tajam, kata-katanya yang menusuk. Namun, yang lebih mengganggu adalah kenyataan bahwa ada seseorang yang mengintai mereka sore tadi. Siapa? Apakah Lastri atau orang lain? Ketakutan merayap di dadanya. Jika ada saksi, kabar ini bisa menyebar seperti api di ladang kering. Tiba-tiba, suara ketukan pelan di jendela membuat Sari tersentak. Jantungnya berdegup kencang. Dengan hati-hati, ia berjalan mendekat dan mengintip dari sela tirai. Di luar, bayangan seorang pria berdiri di bawah redupnya lampu halaman. Pak Lurah Paiman. Sari membuka jendela sedikit. Ada apa, Pak? Bisiknya waspada. Pak Lurah menatapnya dalam diam beberapa detik. Sebelum akhirnya berbisik, besok pagi temui saya di balai desa. Kita perlu bicara. Sari merasa tubuhnya mendadak lemas. Ia ingin bertanya, tapi Pak Lurah sudah berbalik, melangkah pergi dalam kegelapan. Keesokan paginya, Sari tiba di balai desa dengan perasaan tak menentu. Begitu masuk ke ruangan Pak Lurah, ia mendapati pria itu sudah duduk di belakang meja, menatapnya dengan ekspresi serius. Silakan duduk, katanya. Sari duduk perlahan, tangannya mengepal di pangkuan. Pak, ini soal apa? Pak Lurah menghela napas. Aku tahu soal hubunganmu dengan Kuswoyo. Darah Sari seperti berhenti mengalir. Aku nggak ngerti, Pak. Jangan pura-pura, potong Pak Lurah. Ada orang yang melihat kalian kemarin. Berita ini cepat atau lambat akan sampai ke telinga banyak orang. Kalau itu terjadi, kamu tahu sendiri akibatnya. Sari menelan ludah. Pak, saya... Pak Lurah menatapnya tajam. Aku bisa bantu kamu menutupi ini, tapi ada syaratnya. Sari mengerutkan kening. Syarat? Senyum Pak Lurah muncul tipis. Ada sesuatu yang membuat Sari merinding saat melihatnya. Aku mau kamu datang ke rumahku malam ini. Kita bicara lebih jauh, berdua. Darah Sari berdesir dingin. Ia tahu persis maksud dari tawaran itu. Dan sekarang, ia berada di persimpangan yang lebih berbahaya daripada sebelumnya. Mata Sari membelalak, dadanya terasa sesak. Ia tahu betul maksud tersirat dari kata-kata Pak Lurah. Tapi, Pak, ini... Pak Lurah menyandarkan tubuhnya ke kursi, jari-jarinya saling bertaut di atas meja. Jangan berpura-pura naif, Sari. Kamu tahu situasimu sekarang. Aku bisa tutup mulut, atau aku bisa biarkan semuanya terbuka. Pilihan ada di tanganmu. Sari merasakan tangannya berkeringat. Ini bukan hanya soal dirinya, ini soal harga dirinya, masa depannya. Jika gosip itu menyebar, ia bisa kehilangan segalanya. Tapi memenuhi permintaan Pak Lurah berarti menyerahkan dirinya pada sesuatu yang bahkan lebih kotor dari skandal yang sedang ia sembunyikan. Aku kasih waktu sampai nanti malam, lanjut Pak Lurah.
datang ke rumahku, atau biarkan desa ini menghakimimu." Sari tak bisa berkata-kata. Dengan kepala penuh kekacauan, ia berdiri dan berjalan keluar dari balai desa tanpa menoleh. Sepanjang sore, Sari mengurung diri di rumah. Ia memikirkan semua kemungkinan, mencari jalan keluar, tapi semuanya terasa seperti labirin tanpa ujung. Matahari mulai tenggelam, dan waktu semakin menipis. Lalu, tepat saat langit mulai gelap, ketukan terdengar di pintu belakang. Sari melangkah dengan hati-hati, membuka pintu sedikit. Kuswoyo berdiri di sana, wajahnya dipenuhi kecemasan. "Aku dengar Pak Lurah manggil kamu tadi pagi," katanya tanpa basa-basi. Sari mengangguk pelan. "Dia tahu, Kus. Dia tahu tentang kita." Wajah Kuswoyo menegang. "Sial. Dan dia kasih aku 2 pilihan," lanjut Sari dengan suara bergetar. "Diam, tapi aku harus datang ke rumahnya malam ini. Atau dia biarkan seluruh desa tahu." Ekspresi Kuswoyo berubah. Matanya yang tadi penuh kecemasan kini diliputi kemarahan. Rahangnya mengeras, napasnya memburu. "Bajingan itu," desisnya. Sari menatap Kuswoyo dalam-dalam. "Aku harus gimana, Kus? Aku takut." Kuswoyo menggenggam kedua bahu Sari erat. "Dengar, kamu nggak akan ke sana. Aku nggak akan biarin dia sentuh kamu. Tapi kalau dia bicara, kita selesai." Kuswoyo terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, nyaris berbisik, "Kalau gitu, dia nggak boleh bicara." Sari menatapnya dengan kebingungan. "Maksudmu?" Tapi Kuswoyo tak menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela ke arah rumah Pak Lurah di kejauhan dengan sorot mata yang gelap. Dan untuk pertama kalinya, Sari merasa takut pada pria yang selama ini ia cintai. Malam turun dengan sunyi yang mencekam. Sari duduk di tepi ranjangnya, jari-jarinya saling menggenggam erat. Kata-kata Kuswoyo tadi masih terngiang di kepalanya. Kalau gitu, dia nggak boleh bicara. Apa maksudnya? Apakah Kuswoyo akan mengancam Pak Lurah? Atau, lebih dari itu, jantungnya berdegup lebih cepat saat ia mendengar suara langkah kaki mendekati rumahnya. Ketukan pelan terdengar di pintu belakang. Dengan ragu, Sari melangkah dan membuka pintu sedikit. Kuswoyo berdiri di sana, napasnya berat, wajahnya gelap. "Aku udah urus semuanya," katanya pelan. Sari menatapnya dengan bingung. "Apa maksudmu?" Kuswoyo melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya. "Pak Lurah nggak akan ganggu kamu lagi." Sari mundur selangkah, perasaannya semakin tak menentu. "Kus, kamu lakukan apa?" Kuswoyo tak langsung menjawab. Ia melepas pecinya, mengusap keringat di dahinya. Matanya menatap Sari dengan sorot yang berbeda. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. "Dia nggak akan bicara lagi," ucapnya dengan suara rendah. Sari merasa dadanya sesak. Kamu bunuh dia?" Kuswoyo terdiam beberapa detik sebelum menjawab, "Aku cuma kasih dia pelajaran. Dia nggak akan berani nyentuh kamu atau buka mulut soal kita." Sari melangkah mundur, tangannya gemetar. "Kus, ini bukan yang aku mau. Aku nggak mau ini." Kuswoyo maju, menggenggam bahunya. "Dengar Sari, aku lakukan ini buat kita. Aku nggak biarin siapapun nyakitin kamu. Sekarang nggak ada yang bisa pisahin kita lagi." Tapi justru saat itu, Sari menyadari sesuatu. Kuswoyo bukan pria yang dulu ia cintai. Pria di hadapannya ini bukan lagi sekadar hansip desa yang lembut. Dia adalah seseorang yang bisa melakukan apa saja, termasuk hal yang paling gelap sekalipun, demi memiliki dirinya. Dan yang lebih menakutkan lagi, sekarang Sari juga terjebak dalam semua ini. Ketukan keras di pintu depan membuat mereka berdua tersentak. "Sari, buka pintunya!" Suara itu, suara orang-orang. Kuswoyo langsung bergerak, mencari jalan keluar. Tapi Sari tetap terpaku di tempatnya, napasnya tercekat. Ketukan semakin keras. Lalu suara lain terdengar. "Pak Lurah ditemukan di tepi sungai. Dia sekarat."
Darah Sari membeku, pintu didobrak, dan semuanya runtuh dalam sekejap. Pintu depan terbuka dengan keras, membentur dinding hingga debu beterbangan. Sari menjerit tertahan, sementara Kuswoyo berbalik dengan cepat, bersiap melarikan diri. Di ambang pintu, beberapa warga desa berdiri dengan wajah tegang. Di antara mereka, Lastri ada di barisan depan, wajahnya merah padam, matanya membara penuh amarah. "Kamu!" Lastri menunjuk ke arah Kuswoyo, suaranya bergetar. "Apa yang kamu lakukan sama Pak Lurah? Dia sekarang sekarat di rumahnya." Sari menatap Kuswoyo dengan panik. "Kus, apa yang kamu lakukan sebenarnya?" Kuswoyo tak menjawab. Matanya liar, seperti binatang yang terpojok. Ia mundur perlahan, mencari celah untuk kabur. Tapi warga sudah mengepung rumah. "Kami temukan baju hansip di dekat sungai," seru salah satu pria di belakang Lastri. "Ada bercak darah di situ." Kuswoyo semakin gelisah. Ia menoleh ke Sari, seolah mengharap bantuan, tapi yang ia lihat hanyalah ketakutan di wajah wanita yang ia cintai. "Sari, kamu percaya aku, kan?" bisiknya. Sari membuka mulutnya, ingin menjawab, tapi ia tak tahu harus berkata apa. Karena di lubuk hatinya, ia mulai menyadari kebenaran. Kuswoyo bukan hanya mencoba melindunginya, dia telah melewati batas. Dan sekarang, mereka berdua akan menanggung akibatnya. "Kuswoyo, ikut kami ke rumah Pak Lurah," perintah seorang lelaki tua yang merupakan sesepuh desa. Kuswoyo menegang. "Aku nggak ngapa-ngapain," teriaknya, suaranya penuh kepanikan. "Aku cuman mau lindungi Sari." "Tapi Pak Lurah hampir mati dan semua bukti mengarah ke kamu," sahut seorang pemuda dengan nada geram. Lastri melangkah maju. Ia menatap Kuswoyo penuh kebencian, lalu beralih ke Sari. "Kamu puas sekarang, hah? Kamu hancurin rumah tangga orang, sekarang suamiku hampir jadi pembunuh." Air mata menggenang di mata Sari. "Aku nggak pernah mau ini terjadi, Lastri. Aku..." "Bohong," bentak Lastri. "Kalau bukan gara-gara kamu, dia nggak akan berubah kayak gini." Semua mata kini tertuju pada Sari. Tatapan mereka tajam, menghakimi. "Kus, tolong pergi," bisik Sari, air matanya mengalir. "Jangan tambah masalah lagi." Kuswoyo menatapnya lama, seolah hatinya hancur melihat wanita yang ia cintai, menyuruhnya pergi. Tapi ia tak punya pilihan lain. Dalam hitungan detik, Kuswoyo berbalik dan berlari secepat mungkin menuju pintu belakang. Warga berteriak, berusaha mengejarnya. Sari hanya bisa berdiri di tempat, tubuhnya lemas, sementara suara langkah kaki dan teriakan kemarahan memenuhi malam. Ia tahu malam ini tak hanya Kuswoyo yang berakhir dalam masalah besar, namanya juga akan tercemar, dan mulai saat ini hidupnya tak akan pernah sama lagi. Sari terduduk di lantai rumahnya, tubuhnya gemetar. Suara teriakan warga dan langkah kaki yang berlarian menjauh terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Ia tahu, tak peduli seberapa besar ia ingin menghindari ini, semuanya sudah terlambat. Lastri masih berdiri di hadapannya, napasnya memburu, wajahnya merah padam. "Kamu pikir kamu bisa lepas begitu aja dari semua ini, Sari?" Suaranya bergetar penuh amarah. "Kamu pikir orang-orang di desa ini bakal ngelupain apa yang udah kamu lakukan?" Sari menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Lastri, aku nggak pernah mau semua ini terjadi." Lastri mendengus. "Jangan pura-pura, kamu nikmatin tiap detiknya kan? Jadi perempuan simpanan, jadi alasan suamiku jadi gila." Sari menggeleng cepat. "Bukan begitu, aku juga korban." Lastri menunduk, mendekat ke arahnya, lalu berbisik tajam. "Kamu bukan korban. Kamu perusak rumah tangga. Dan di desa ini, perempuan kayak kamu nggak akan pernah bisa hidup tenang." Sari merasakan ketakutan semakin menyesakkan dadanya. Di luar rumah, suara orang-orang masih terdengar. Beberapa warga yang tadi mengejar Kuswoyo mulai kembali. Salah satu pemuda masuk, matanya menatap tajam ke arah Sari.
Kami nggak bisa nangkep Kuswoyo. Dia lari ke hutan, katanya, kecewa. Sesepuh desa yang tadi bicara dengan Kuswoyo berjalan masuk, memandang Sari dengan sorot mata dingin. Kamu harus ikut kami, Sari, katanya. Sari terkejut. Kemana? Ke rumah Pak Lurah, jawabnya singkat. Kita lihat sendiri apakah dia masih bisa bicara, dan apakah dia menyebut namamu juga dalam semua ini. Sari tercekat. Ia ingin menolak, tapi tahu tak ada gunanya. Jika ia melawan, itu hanya akan membuat warga semakin yakin bahwa ia bersalah. Dengan tubuh lemas, ia berdiri dan mengikuti mereka keluar. Malam itu, langkahnya terasa berat. Ia tahu, setelah ini, tak ada lagi jalan kembali. Dan mungkin, inilah awal dari neraka yang sesungguhnya. Sari berjalan dengan langkah gontai, diapit oleh beberapa warga yang mengawalnya menuju rumah Pak Lurah. Sepanjang jalan, ia bisa merasakan tatapan penuh kebencian dari orang-orang yang berkerumun. Bisikan-bisikan bernada hinaan terdengar di telinganya. Perempuan murahan. Sudah janda, masih saja menggoda suami orang. Gara-gara dia, Kuswoyo jadi buronan. Hatinya semakin hancur. Dulu, ia dihormati sebagai janda muda yang mandiri, tapi sekarang, ia tak lebih dari bahan gunjingan. Sesampainya di rumah Pak Lurah, suasana terasa tegang. Di dalam, beberapa orang sedang berkerumun di sekitar tempat tidur Pak Lurah yang terbujur lemah. Wajahnya pucat, dadanya masih naik turun dengan napas berat. Ada perban di kepalanya, bercak darah masih terlihat di kain putih itu. Sari menahan napas. Jika Pak Lurah sadar dan menuduhnya sebagai dalang di balik semua ini, maka ia akan benar-benar tamat. Pak Lurah membuka matanya perlahan, matanya nanar menatap orang-orang di sekelilingnya. Ia tampak kesulitan berbicara, tapi bibirnya bergerak lemah. Siapa yang menyerangmu, Pak? Tanya salah satu sesepuh desa. Pak Lurah mengerjapkan mata, lalu suaranya terdengar lirih, tapi cukup jelas. Kuswoyo. Suasana langsung gaduh. Beberapa warga mengumpat marah, ada yang langsung bergegas keluar, mungkin untuk mencari Kuswoyo di hutan. Sari ingin bernapas lega, tapi sejurus kemudian Pak Lurah mengangkat tangannya sedikit, menunjuk ke arahnya. Tapi dia tahu segalanya. Sari membeku. Warga mulai berbisik lagi. Lastri menatapnya penuh kemenangan, sementara sesepuh desa memandangnya dengan sorot mata tajam. Sari, kata sesepuh desa itu dengan suara dingin. Apa yang kau ketahui tentang rencana Kuswoyo? Sari menelan ludah, otaknya bekerja keras mencari cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Aku nggak tahu apa-apa, katanya dengan suara bergetar. Aku cuma tahu dia marah setelah dengar Pak Lurah mengancamku, tapi aku nggak pernah menyuruhnya melakukan ini. Jangan percaya omongannya, sergah Lastri tajam. Mereka ini sama-sama bersalah. Kalau Kuswoyo jadi buronan, maka perempuan ini juga harus dihukum. Beberapa warga mengangguk setuju. Kita bawa dia ke balai desa, seru seseorang. Biar kepala desa yang menentukan hukumannya. Sari ingin berteriak, ingin membela diri, tapi ia tahu dalam situasi seperti ini, suaranya tak akan didengar. Malam itu, ia diseret ke balai desa di tengah sorakan warga yang haus keadilan. Dan untuk pertama kalinya, Sari sadar bahwa Kuswoyo bukan satu-satunya yang terjebak dalam kegelapan. Ia juga tenggelam di dalamnya. 2 hari setelah malam penuh kekacauan itu, kabar tentang pelarian Kuswoyo menyebar ke seluruh desa. Ada yang bilang dia bersembunyi di hutan, ada yang berspekulasi bahwa dia sudah kabur ke desa lain. Warga terus melakukan pencarian, tapi tak ada tanda-tanda keberadaannya. Sementara itu, Sari dijatuhi hukuman sosial. Ia tak dipenjara, tapi warga desa sepakat untuk mengucilkannya. Tak ada yang mau berbicara dengannya, tak ada yang mau menjual dagangan kepadanya. Setiap ia keluar rumah, orang-orang akan membuang muka atau berbisik-bisik
sambil menatap penuh kebencian. Lastri akhirnya meninggalkan desa, membawa anak-anaknya ke rumah orang tuanya di kota. Sebelum pergi, ia sempat berdiri di depan rumah Sari, menatapnya dengan sorot mata penuh kepuasan. "Kamu mungkin masih bisa hidup di desa ini, Sari," katanya dingin. "Tapi hidupmu sudah berakhir. Kamu gak akan pernah bisa lepas dari dosa ini." Lalu ia pergi, meninggalkan Sari dalam keheningan yang menyakitkan. Malam-malam berikutnya, Sari tak bisa tidur nyenyak. Ia selalu merasa ada mata yang mengawasinya dari kejauhan. Setiap suara di luar rumahnya membuat jantungnya berdegup kencang. Lalu, pada suatu malam, ketukan pelan terdengar di jendela belakang rumahnya. Sari menahan napas. Dengan tangan gemetar, ia melangkah perlahan ke arah jendela, mengintip dari celah tirai. Di luar dalam kegelapan, berdiri seseorang dengan sorot mata yang familiar. Kuswoyo. Dengan tubuh kurus dan wajah penuh luka, ia menatap Sari tanpa berkata-kata. Dan di saat itu, Sari tahu, semua ini belum berakhir.